Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 30 April 2023 bersama Romo Justinus Kurniawan Karwayu dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman orang muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu Paskah yang keempat. Pada hari ini, saya Romo Iwan Karwayu dari Paroki Santo Petrus Denpasar, Bali, akan bersama mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah seorang gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, teman-teman orang muda, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita telah bersama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes. Pada hari ini, kita masuk pada Minggu Paskah yang keempat. Minggu Paskah keempat ini kemudian kita kenal sebagai Minggu Gembala yang baik. Dan juga kita mendoakan, mohon panggilan secara khusus menjadi seorang imam, biarawan, dan biarawati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini Yesus dalam sabdanya menyatakan kepada kita, "Aku adalah pintu ke domba-domba itu." Sehingga mari kita datang sebagai domba-domba dari Allah itu sendiri untuk dapat masuk dan keluar melalui Yesus. Karena dengan masuk dan keluar melalui Yesus, kita akan mengalami damai dan sukacita. Yesus menyatakan dirinya sebagai pintu. Sedangkan orang-orang
yang masuk dan keluar tidak melalui pintu. Mereka dikatakan sebagai seorang pencuri. Melalui Yesus, kita kembali disadarkan. Kita mengetahui diri kita. Apakah selama ini saya sudah melakukan hal-hal yang benar atau tidak? Oleh sebab itu, mari kita temukan pintu itu. Kita temukan Yesus dalam hidup kita masing-masing. Saudara-saudari, kerap kali kita merasa segala tindakan yang kita lakukan itu baik adanya. Walaupun mungkin hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Allah kita lakukan. Sehingga mari kita temukan jalan yang benar, yaitu jalan yang mau bersama dengan Yesus. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan dalam minggu hari ini juga mau menegaskan kepada kita bahwa dalam sakramen pembaptisan kita semakin dikuatkan untuk menjadi anak-anak Allah. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul menegaskan bahwa pewartaan yang dilakukan Petrus adalah sebuah pewartaan yang menghasilkan buah. Kita adalah buah dari rahmat dan kasih Allah. Petrus mau dekat dan datang kepada Yesus dalam segala pengalaman hidupnya. Dia mau mengandalkan Yesus dan mau menjadi alat agar boleh mewartakan kasih. Pewartaan yang berawal dari pengalaman pribadi itu telah menggeraknya untuk bertanya, apakah yang harus kami perbuat? Dan Petrus menjawab, bertobatlah dan percayalah kepada Injil dan memberikan diri untuk dibaptis. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, sebagai seorang pengikut Yesus, hendaklah kita sadar bahwa bersama Yesuslah kita mengalami sukacita dan damai. Bahwa segala perjuangan yang telah kita lakukan akan menghasilkan buah bila kita mau mengandalkan Yesus sebagai kekuatan dan hidup kita. Masuk dan keluar melalui Yesus membawa kita kepada keselamatan. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Petrus juga menghendak memberikan peneguhan kepada kita, jemaat-jemaatnya yang berada dalam penganiayaan saat mengikuti Yesus. Kita kembali disadarkan bahwa menjadi pengikut Yesus, mau menjadi sahabat Yesus, berarti kita siap mau menanggung salib. Banyak penderitaan, banyak pencobaan yang akan kita alami. Namun itu bukan harus kita hindari, melainkan harus kita terima sebagai sebuah konsekuensi, sebagai domba-domba pengikut Yesus. Yesus telah memberi gambaran ajaran yang sejati, bagaimana dia mengorbankan diri. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, Yesus adalah pintu di mana kita yang masuk dan keluar akan mengalami sukacita. Yesus adalah gembala yang sejati. Dia mengenal kita lebih dari segala sesuatu. Untuk itu, mari kita datang kembali kepada Yesus, Sang Sumber kehidupan yang memberikan keselamatan dan kehidupan bagi kita. Doa menjadi kekuatan kita untuk terus boleh menjadi satu bersama Dia. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita mendoakan doa panggilan sedunia. Secara khusus, panggilan khusus menjadi seorang imam biarawan-biarawati. Mari kita belajar terus untuk mendengarkan suara Tuhan, membuka diri agar kita boleh menjadi gembala-gembala, boleh melayani orang-orang di sekitar kita sebagai bukti kasih dan tanda perpanjangan tangan Tuhan Yesus. Semoga kita dari hari ke hari boleh terus penuh sukacita mengalami kasih bersama dengan Yesus. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, Engkau memberikan kami begitu banyak berkat. Yesus mengenal kami lebih dari segala sesuatu. Bukalah hati, budi kami, agar kami boleh mendengarkan suara-Mu.
dan kami boleh menjadi pelayan-Mu yang baik dari hari ke hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 30 April 2023. Terima kasih kepada Romo Kurniawan Karwayu untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.